guys. Ayo, ya. Oke, telepon seperti apa? Telepon. Iya bang. Di dalam itu. Silakan bang. Kita berdua tadi serasa. Aja dulu. Jadi ya kami bisa cerita dengan prosedural aja dulu. Nah, jadi yang pengen bilang ini bahwa tuh ini yang namanya kan ini pengen mengajak teman untuk shifting ya, bahwa kalau misalnya info lebih bagaimana itu ada namanya public atau pendidikan hukum lah ya masyarakat gitu kan. Jadi dengan begini ke depan masyarakat ketika mengalami hal yang sama terkait dengan permasalahan hukum terutama perempuan gitu, itu bisa mendapatkan informasi. Kemudian kedua, sebenarnya kami inginkan agar permasalahan itu tidak berdampak pada anak-anak. Nah, oleh sebab itu makanya hal yang bersinggungan dengan masalah esensial dalam keluarga artian tidak kakak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan publik itu sebenarnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu ada hubungan bina itu adalah yang saling menguntungkan, hubungan bukan hubungan yang saling mendominasi gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai gender balance atau keseimbangan gender antar perempuan dan anak. Gitu. Jadi sebagai apa namanya itu anggota keluarga itu ada apa namanya itu akses pendapat dengan yang namanya apa namanya itu berhak mendapatkan apa yang sebagai seorang. Jadi sebenarnya yang kita katakan pertama soal terbaik anak yang memiliki beberapa indikator gitu ya, baik itu indikator ekonomi, psikologis, dan kemudian indikator terkait dengan bagaimana kebutuhan dari anak. The best interest child sebenarnya itu ada beberapa indikator. Nah, indikator yang kami pegang agar anak-anak itu anak-anak tidak memahami ada permasalahan kepada dari orang tuanya, itu yang sangat penting. Dan kemudian yang terkait dengan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, karena kadang-kadang di Indonesia ini kan masih tercipta semacam patriarki nah ini yang pengen coba agar yang namanya itu yang kedua terkait dengan sebenarnya persetingan ya, baik itu pemeriksaan bukti dokumen organisasi. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya jawab menjauh dikatakan kritik ya, jawab dari eksepsi dari si pemohon ya. Dan kemarin pada saat itu jawaban terhadap dengan eksepsi atau dikatakan sebagai itu. Nah, itu kita utarakan masing-masing. Esensinya kita katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada yang memang di situ tidak ada apa-apa atau tidak mengatakan kami menolak dari semua. Kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang ditujukan oleh si penggugat atau si pemohon, baik dari A sampai Z. Walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu makanya di jawaban sudah katakan. Nah, tadi kami lebih berdiskusi secara mendalam untuk bagaimana kepentingan terbaik bagi anak-anak. Nah, apa itu kepentingan terbaik bagi anak-anak? Bagaimana saat anak-anak
itu memahami bahwa ibu dan ayahnya itu ada. Ibu dan ayahnya itu ada untuk kepentingan anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Sentuhan seorang ayah itu relatif akan berbeda dengan sentuhan seorang ibu. Ibu akan mengajarkan emosional. Ayah itu akan mengajarkan tentang bagaimana berpikir secara rasional. Nah, itu yang kita ingin dudukkan. Dengan demikian, itu ada waktu-waktu yang seimbang. Itu sih intinya di. Bang, ada berapa bukti tadi Bang, dilampirkan oleh pemohon tadi Bang? Buktinya ada berapa tadi, ada 4 bukti ya. Itu bukti ya. Kebanyakan itu bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu memang kita nilai. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan penanya, itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ada satu alat, gitu ya, itu harus dengan persetujuan, konsen. Apa itu konsennya? Itu ada indikator. Bang, bisa dikatakan berarti kalau ini dibatasi ketemu sama anak gitu ya Bang? Atau mungkin meminta hak asuh anak bersama Bang. Bang, atau mungkin hak asuh anak bersama Bang atau Bang, ini berarti kan tadi pembahasan. Saya akan jawab dulu soal bukti ya. Nah, ya, jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsep, itu harus ada persetujuan, dan itu menjadi suatu hal penting. Apabila ada pelanggaran itu terprovokasi pelanggaran hukum di dalam undang-undang data pribadi maupun di dalam undang-undang ITE ya, pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir itu kan 1/2004. Dan kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2012, dan undang-undang 11 tahun 2008. Itu berurutan, itu nggak ada apa dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara undang-undang 2008, 2016 dan 2008. Itu kira-kira. Baik undang-undang data pribadi dan undang-undang ITE. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti, itu yang kita dalilkan. Tapi itu kita lihat nanti seperti apa ya di dalam dinamika dalam persidangan. Nah, dinamika persidangan itu berbeda ya di luar ya, karena kan kami itu kan bekerja secara profesional. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita masih berdinamika. Bang, Gitu, berarti ada bantuan dari kenyamanan dari Kapaulah sendiri karena chatnya di ada Rekaman. Ya, sekarang begini, saya mengambil saya lihat lah handphone Mbak gitu. Kamera Bang. Nah, kalau misalnya saya lihat isi chat apa setuju Mbak gimana? Setuju nggak? Kan gitu kan pertanyaannya gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya nggak setuju, nah itu pertanyaan selanjutnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu. Jadi pada itu aja sih sebenarnya gitu kan. Itu makanya muncul yang namanya hak privasi. Hak privasi itu sebenarnya right to be let alone. Teman-teman gitu kan. Teman-teman sebenarnya ngambil gambar saya, motret saya, itu persetujuan saya. Itu merasa peneliti di Harvard dulunya itu kan. Yang pada intinya itu harus ada konsep. Ketika orang tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh gitu kan. Apalagi ini isi dalam handphone gitu kan. Maksudnya juga mungkin nggak mau kan gitu kan. Nah, itu dinamakan sebagai hak privasi atau right to be let alone. Itu prinsip dasarnya gitu kan. Itu terkait dengan nyaman. Bang, ini kan tadi sempat dikatakan katanya ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Apakah ini juga ada hubungannya sama pembatasan waktu untuk bertemu sama anak, Pak? Sehingga Paula ini kayak menuntut untuk tidak ada batasan gitu untuk bertemu sama anak. Ya, itu kan soal pembatasan itu kan hak orang tua. Ya. Kalau yang saya tekankan tadi itu kan lebih kepada yang namanya gender balance. Balance itu lebih kepada sebenarnya dalam keluarga itu sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Nggak ada kemudian di dalam gender balance itu penekanannya itu lebih kepada persoalan perempuan itu bukan subordinat atau bawahan dari laki-laki.
setuju kan kalau misalnya teman-teman perempuan kan, kalau misalnya laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, kepala apa namanya kepala keluarga ya, kepala rumah tangga itu ada perempuan, itu dinamakan sebagai suatu apa namanya hubungan yang benar, hubungan yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan gitu. Nah dengan demikian maka nanti akan apa ya, membuat anak-anak itu akan belajar bahwa oh ternyata dia itu harus menghargai ibunya. Di samping menghargai ibunya, dia juga harus menghargai papanya. Gitu. Jadi di situ dia akan menghormati hak-hak dari seorang perempuan, gitu kan. Kalau misalnya apa pada saat itu si bapak perlu untuk nyapu, nyapu, gitu kan. Karena pada saat itu istrinya itu sedang tidak kondisi yang baik, gitu kan. Misalnya kondisi psikologis tidak baik, gitu kan. Nah, terus dibantu. Nah, itu namanya hubungan yang benar, hubungan yang saling membantu antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu dikatakan sebagai better challenge. Jadi ada keributan di dalam, ada ketegangan apa gimana Bang? Apa yang memicu nih Bang? Namanya dinamika forum. Apa yang membuat Paula tidak puas akhirnya menangis nih Bang? Ya, mungkin teman-teman perempuan paham soalnya. Bang, untuk membantah perselingkuhan sendiri, bener nggak sih Bang, pihak ketiga bakal dihadirkan sebagai saksi nantinya Bang? Itu tinggal tunggu nanti aja ya. Ya pada intinya kita menolak. Kalau tadi yang mendampingi Paula 2 orang itu apakah tadi saksi atau hanya keluarga? Oh enggak, itu saat ya itu bukan siapa-siapa, itu merupakan orang yang diminta untuk menjaga Paula, tapi itu bukan siapa-siapa. Bang, berarti yang lebih banyak ketemu sama anak itu lebih ke Baim dibandingnya sama Ya Paula. teman-teman kan udah ngomong begitu. Berarti sekarang saat ini sejak gugatan masuk, anak-anak tinggal memang sama Baim ya Bang ya? Ya tadi kan udah ditanya tadi. Nah, untuk akses Paula sendiri seperti apa Bang? Selama Ini persulit gak sih Bang sama Baim itu persulit untuk bertemu sama anak? Ya pada intinya sih ya, itu kan harus ada kesamaan akses ya. Nah kesamaan akses itu bukan dalam artian apa namanya dibolehkan ketemu atau tidak. Ya. Yang pernah saya bilang kemarin itu sebetulnya anak itu membutuhkan perlakuan yang sama gitu. Antara seorang ayah dengan bapak, dan bukan dikatakan si anak itu tidak gitu kan. Ya kalau itu haknya islahin aja gitu kan, berikan waktu bagi si ibu untuk bisa berbicara, berikan waktu bagi si ibu untuk memeluk, berikan waktu bagi si ibu untuk bernangis bersama. Nah jadi itu sebenarnya yang diharapkan ya. Nah aksesibilitas itu dikatakan akses karena ada hal yang tidak dan terhadap itu namanya apa luar. Bang, berarti ibu itu yang bilang tidak membatasi anak itu bohong ya Bang? Bang, tadi terkait tuduhan awal kan, perselingkuhan, tadi Bang Abang menolak tuduhan perselingkuhan gitu kan. Itu apakah memang karena Paulanya merasa terganggu karena privasi data yang diambil dari Baim, atau memang tuduhannya atau buktinya itu nggak terbukti Bang? Ya kita akan buktikan itu, dan kemudian setelah itu ya bukan permasalahan ada akses yang tidak disetujui sama juga bukan, tapi lebih kepada persoalan bahwa kami punya bukti bahwa itu tidak terjadi dan tidak ada apa-apa juga gitu kan, walaupun apa namanya pada saat ini yang berkembang ya itu ada bukti dan macam-macam yang kami punya bukti gitu kan. Nah, itu yang kami kontestasikan di persidangan. Bang, sejauh ini Bang Paula kapan terakhir ketemu sama anak-anak? Kan itu kan kayak nggak siap ya untuk mencegah di Baim, dan sedangkan sekarang kayak sudah lebih menerima, sudah lebih siap gitu Bang, dan bahkan ingin meminta hak asuh anak untuk jatuh sama dia. Seperti apa Bang? Apa dia sudah mulai damai dengan keadaan atau seperti apa Bang? Saya Mbak kan punya anak ya, orang gitu. Kalau Mbak punya anak gitu kan, apa Mbak akan berdamai dengan keadaan? Nah, enggak juga. Tapi kan sebenarnya lebih kepada bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Itu maka pertama saya mau bilang bahwa ini sebenarnya suatu forum untuk menemukan anak itu bisa mendapatkan hak-hak dia. Karena itu karena begini ya, dalam keluarga atau dalam hubungan yang paling perempuan itu perempuan itu kelompok. Di samping ada kelompok disabilitas.
Tapi dalam keluarga, ibu dan ayah, yang paling rentan itu anak-anak. Makanya best interest itu ada indikator di dalam keputusan. Nah itu menyehatkan hubungan ya. Makanya ini bagaimana antara seorang ibu dan seorang ayah itu bisa membuat anak itu tidak mengandung, anak itu mendapatkan hak dia yang paling dasar itu adalah hak dia untuk mendapatkan identitas, hak dia untuk mendapatkan suatu perlakuan sebagai seorang anak. Bang, untuk upaya negosiasi sendiri dari pihak Paula